kecil sekali. Dan juga kalau dilihat dari rumah-rumah juga mungkin orang kalau di rumah itu mungkin tidak terlalu banyak ini apa sih meninggalkan atau menghasilkan sampah gitu ya dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin orang lebih hati-hati atau apa. Saya juga kalau dari beberapa hal ini orang mungkin ya kalau lihat di sini gambaran ini wildlife untuk dan habitat ini mungkin sekarang orang berburu juga sedikit ya, artinya orang yang apa sih namanya, kalau dulu mungkin banyak pemburuan terhadap binatang-binatang yang dilindungi tinggi, kemudian juga pohon-pohon yang memang dilindungi itu dulunya walaupun sudah dilarang pemerintah tapi tetap dilakukan, mungkin saat ini justru kurang. Dan juga kalau lihat di apa sih namanya aktivitas dari emisi ini juga turun sekali. Konversi emisi yang saya kemarin juga dapat dari teman itu juga sekarang jauh lebih kecil ya. Artinya kalau ada perusahaan-perusahaan yang membuang emisi, sekarang karbon emisinya yang harus dia bayar itu hanya sekitar di bawah 20% juga, karena memang mungkin jumlah travelnya juga makin sedikit ya. Mungkin ini buat teman-teman juga bisa tahu. Dan untuk energi sendiri ini memang ini apa sih namanya yang sebelumnya dipakai banyak ya untuk kegiatan-kegiatan ini apa kerja ataupun orang sekolah, sekarang ini benar-benar turun sekali. Dan dari data yang ada memang bahwa ini mungkin apa ya ada sisi lain dari perubahan kondisi dengan adanya pandemik yang terjadi saat ini ya. Next, Yogi. Next. Nah, kalau dilihat ini saya ambil dari Josh Bersit. Saya lihat ini kira-kira apa sih positif? Ada nggak sih hal lain gitu ya? Kalau lihat kalau Josh Bersit dia bikin survei juga dia ada positif impact-nya kepada employee experience dengan kondisi seperti saat ini ya. 95% itu bilang bahwa senior leader tuh harus mendemonstrate, artinya harus melakukan untuk kepada employee-nya sincere interest gitu ya, dan juga punya perhatian mengenai safety dan healthy. Dan ini memang kalau dari semua perusahaan saya lihat bahwa first priority dari semua perusahaan saat ini lebih menekankan kepada safety dan healthy. Dan itu menurut saya relevan lah ya, artinya dengan kondisi seperti ini. Dan juga kalau dilihat dari walaupun semua perusahaan berusaha untuk dia menjaga continuity-nya, bisnis continuity perannya, tapi juga di sisi lain bahwa dia mengutamakan bahwa ini artinya dari si leadernya mengutamakan kesehatan dan keselamatan karyawannya, dan itu misalnya satu hal yang baik buat semuanya. Kemudian 76% juga kolaborasi. Ini saya kolaborasi overall dari organisasi juga harus improve, mungkin karena ini ya aktivitasnya jadi lebih sering gitu ya, sering untuk komunikasi. Dan juga kalau lihat saya ada teman-teman orang yang udah lama work from home, dia bilang saya harus ternyata lebih berat juga ya work from home. Kenapa? Karena aktivitasnya ternyata lebih back to back gitu, lebih serius gitu. Dia lebih waktunya spendingnya justru lebih efektif katanya. Tapi di sisi lain ada juga yang tidak. Nah, ini sangat tergantung dari bagaimana kita membuat respon terhadap kondisi ini. Oke, terus kemudian 89% juga mengacu bahwa dia memastikan bahwa dia mengukur bahwa people itu merasa supported jaring distance. Kan banyak perusahaan-perusahaan yang mendukung bahwa bahwa si karyawannya dia harus safe ataupun dapat healthy, biasanya menyediakan berbagai macam fasilitas atau kebutuhan buat karyawannya. Dan juga
kalau dilihat dari apa sih thinking work from home practice ini unlikely dia merasa bahwa 59% ya dari survei dia perlu bahwa tetap dilakukan ya setelah nanti fakta apa sih after pandemic ini berakhir juga tetap ada gitu. Kemudian 68% ini juga saya that their employee report experience higher anxiety di level the normal ini. Tapi yang saya coba buka bawahi bahwa apa namanya di sini dari 3 perspektif ini bisnis dari aspek bisnis dan juga aspek employee dan juga apa ke HR-nya ya. Kalau positif impact-nya dari bisnis adalah dia ya, sekarang ini beberapa perusahaan dia bisa melakukan realignment ini ya apa namanya si bisnis modelnya. Dan juga kalau dilihat memang sekarang ini sudah mulai perusahaan meriset lagi artinya kalau perusahaan kayak perbankan sekarang RBB-nya dirubah lagi gitu. Rencana bisnis bank itu dirubah. Karena sudah dilakukan. Sekarang semua bank sudah melakukan ini karena dengan kondisi seperti itu tentunya adanya kebijakan pemerintah dalam rangka relaksasi utang dan lain-lain itu membuat si bank itu sendiri harus melakukan perubahan dari ini artinya riset financial plan dan juga roadnya tentu dirubah ya karena kalau dicapai artinya itu mungkin kemudian tidak tercapai dan juga hal lain ya untuk bisnis sendiri bahwa sekarang ini si bisnis sendiri mendorong bahwa bagaimana model respon agile way ya itu bisa dilakukan ya sekarang nih bisa dilakukan kayaknya lebih ini ya lebih mudah ataupun lebih apa ya dengan adanya kondisi justru membuat orang akan bisa lebih agile kondisinya karena model kerja yang lebih agile mungkin juga saya kalau misalkan lebih jauh lagi kalau di HR ya model compensation pun even can be agile gitu ya itu yang bisa kita buatkan model learning dan model apa sih recruitment and anything gitu ya. Kemudian juga itu dari aspek bisnisnya ya saya ambil yang besaran saja. Kalau dari aspek employee ini si employee sendiri merasa ini sebagai ini hal baru ya. Dia apa namanya belajar untuk work dengan cara yang baru atau jangan-jangan model seperti ini yang kita lakukan sekarang ini memang lebih efektif ya. Orang nggak perlu juga harus ketemu harus datang dalam suatu tempat, tapi dia ada di mana saja melakukan aktivitas apa aja itu bisa berjalan. Seperti di kita sekarang kita dorong bahwa semua aktivitas khususnya learning itu bisa dilakukan dengan model digital atau berbasis digital ya apapun ininya medianya apakah menggunakan podcast menggunakan video call ataupun model banyak sih media yang bisa kita pakai even sebenarnya aplikasi-aplikasi atau sosial media seperti LinkedIn sudah menyiapkan itu artinya mungkin kemungkinan dia sudah mengukur bahwa ke depan akan terjadi apa sehingga sekarang ini justru mereka lah yang leading untuk penyediaan dari dibandingkan perusahaan-perusahaan yang memang harus untuk learning itu harus apa sih namanya tatap muka ataupun harus modelnya model experience langsung gitu. Dan juga dengan kondisi seperti ini juga kalau ada pegawai-pegawai yang baru itu kan lebih mudah. Dia beradaptasi dengan safety practice yang dilakukan karena paralel juga setiap perusahaan berusaha untuk terus memberikan awareness kepada karyawannya supaya dia tahu bahwa apa hal-hal yang perlu dilakukan oleh karyawannya, bagaimana dia menjaga interaksi dengan lain, bagaimana hidup sehat dan apapun gitu ya. Nah itu yang bagian dari yang penambahan dari modelnya ya sekarang ini. Terus kemudian juga orang mulai sekarang kita juga melakukan review. Apakah semua job itu memang kalau dulu kan kita tidak jarang sekali kita tahu bahwa tidak semua job memang membutuhkan bahwa setiap orang harus ada di kantor setiap hari dengan role-nya yang ada tapi dengan kondisi seperti saat ini kita juga melakukan survei kemarin ternyata orang aware bahwa apa sebenarnya aktivitas yang mereka lakukan
secara secara empiris bahwa mereka sebenarnya tidak perlu melakukannya di kantor karena semuanya bisa dilakukan di luar kantor. Artinya dengan remote ya, apakah di rumah ataupun dimanapun gitu ya, bicara remote. Artinya bicara di office ataupun di area remote. Dan komposisinya kalau dilihat, saya coba coba ekspor dari beberapa tempat juga. Itu rata-rata dia bilang dari aktivitas yang ada itu 60% itu bisa di remote 60% itu bisa dilakukan di office, walaupun sebagiannya itu dari 60% masih bisa dilakukan di remote, dan 40% ya 39-40% itu semuanya aktivitas pekerjaan yang dilakukan itu bisa dilakukan di remote. Ini adalah bagaimana kemungkinan hal yang akan berubah nanti setelah pandemik ini usai. Pasti ada new norm yang memang akan kita jalankan. Dan model re-entry setiap perusahaan pun sekarang sudah menyiapkan. Kalau saya komunikasi dengan yang lain juga sudah menyiapkan. Artinya ketika masuk nanti kemungkinan tempat kerja akan berbeda ya. Artinya kalau sekarang mungkin tempat antara satu meja dan meja lain itu jaraknya mungkin tidak mengikuti standar yang ada. Mungkin ke depan dia udah mulai berubah, udah menjadi jarak 1,5 meter atau 2 meter, itu tergantung dari bagaimana dia mengikuti protokol kesehatan yang ada di kantornya, kemudian menggunakan partisi atau apa. Kalau dulu sudah tidak partisi, kemungkinan nanti ada partisi lagi. Let's ke depan seperti apa nanti, ada hal baru ya. Nah ini challenge baru untuk employee. Nah, untuk HR sendiri. Untuk HR sendiri, bagaimana tim HR itu bisa melihat atau mengadap ini model agile ataupun operating modelnya dan kondisi yang ada seperti sekarang, apakah akan sama? Tentunya beda. Nah, mereka mestinya sekarang sudah mulai bergerak untuk membuat menyesuaikan dengan kondisi yang ada ini yang bisa diabsorb. Seperti apa akan ke depannya akan mereka buat, termasuk bagaimana model talent-nya, bagaimana dia mengintegrasikan sistemnya. Semuanya itu jadi hal baru yang memang challenge, artinya challenge positive impact yang akan dilakukan berkaitan dengan employee experience ya. Oke, next. Next. Nah, kalau dilihat dari sini kan tadi ya kita lihat lagi bahwa seperti apa sih gitu ya dampaknya ya. Kalau lihat dari dampak dari sisi lain tidak selalu negatif. Kalau memang tadi ada perusahaan yang kena dampak, ada perusahaan positif, ada yang perusahaan yang kena dampak itu negatif. Kalau dari sini juga dari beberapa informasi kita lihat bahwa ternyata ada hal baru gitu ya. Creating positifnya adalah ternyata dengan adanya kondisi pandemi ini creating new business gitu ya. Walaupun tadi bisnisnya apapun ya pada saat ini. Karena pembuat masker, itu keuntungannya jadi cukup besar ya. Artinya dan kreativitasnya saya juga dari kemarin di pagi itu ada apa sekarang namanya, ada orang menawarkan masker yang beda-beda modelnya, ada kalau kemarin yang batik, sekarang modelnya adalah model kayak kayak tengkorak atau apapun. Which is, menurut saya artinya orang mulai inovatif gitu ya dengan menghadapi kondisi ini, tapi dari sisi lain. Nah, kemudian juga kalau lihat nih, ini ada ini ya, selain tadi dari Antara, kita lihat cuplik dari IDN Times. Kasus COVID juga ada yang mendapatkan berkah, atau berkahnya ini kayak ini perajin peti mati di Sumedang, dia sekarang kebanjiran order nih. Kalau yang lain kekurangan, sekarang kebanjiran order. Mungkin selain pengrajin peti mati, masker, dan juga kalau kita lihat ya banyak sekali yang lain ya. Sekarang ini kan delivery orang menggunakan segala sesuatu menggunakan door to door delivery ya. Perusahaan kargo, kalau perusahaan ya di delivery barang itu masih sekarang ini masih cukup bagus. Dan kalau lihat ini ada CNBC ini ya, cukup menarik gitu ya buat kita lihat bahwa karena sekarang ini pilot itu kan terguncang ya karena corona ini. Pesawat kan tadi saya bilang hanya 15-18% aja yang terbang. Kalau di Indonesia pun di beberapa negara pun hampir sama. Artinya untuk penerbangan ke luar negeri masih sangat terbatas karena masing-masing negara
menerapkan cara-cara yang berbeda. Nah, ini ada pilot yang karena kondisinya dia tidak terbang, karena kondisinya sekarang juga mungkin tidak flight itu sedikit, dia cari kerja dengan menjadi menjadi ojol ya, jadi ojek online itu pun dilakukan gitu loh. Ini hal menarik lainnya. Artinya kalau kita berpikir positif di kondisi apapun, mestinya kita bisa kreatif dan juga kita bisa tetap punya pemikiran-pemikiran baru yang lain yang bisa membuat tadi hal-hal yang kondisi-kondisi tertentu itu tentunya ada kreativitas yang akan muncul dan juga membuat inovasi-inovasi baru yang membuat orang bisa lebih kreatif ya. Next, jadi ini hal menarik menurut saya yang tadi itu. Oke, next. Nah, kalau dilihat dari sini ini ada ini dari Josh Bersin juga. Ini masih baru juga yang dari Josh Bersin. Ini beberapa pelajaran yang lesson learn. Ada sesuatu tentu ada lesson learn yang kita ambil. Ini dari Josh Bersin juga nih. Ini baru pelajaran diambil dari para pemimpin HR dari artikelnya Josh Bersin ini, bahwa remote working itu ternyata menjadi sesuatu yang real dilakukan gitu. Kalau sebelumnya itu hanya cerita ya. Mungkin dari sejak kalau saya sendiri sebenarnya tahu remote working itu dibuat tahun 2000, saya pernah melakukan benchmark atau survei, tapi ternyata untuk implementasinya di suatu perusahaan itu sangat sulit. Nah, sekarang kayaknya lebih mudah nih. Even di tim saya nanti mungkin Henry juga nanti bisa share ya. Kita punya beberapa usulan ataupun punya beberapa ide bagaimana merubah pola kerja supaya lebih efektif atau dengan media yang ada saat ini. Tapi memang tadi tidak mudah untuk membuat orang itu bisa accept apa yang kita propose ya. Nah, ini challenge buat kita semua. Ini dari Josh Bersin juga, bahwa dia bilang bahwa remote working itu menjadi hal yang nyata dan juga itu besar di musim pandemik ini. Namun mungkin belum mungkin dalam jumlahnya belum semasif saat ini gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini mungkin tadi kalau saya kasih gambaran di survei kita pun itu kurang lebih orang mengatakan bahwa pekerjaannya pekerjaan hanya bisa dilakukan di kantor itu kurang lebih sekitar 60%, dan sekitar lebih dari sisanya gitu ya, antara itu mesti ada 28 sampai 39 itu menganggap bahwa pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah, dengan sepanjang bahwa tadi peralatannya dia memadai dan juga jaringan yang ada di daerahnya itu bisa memenuhi. Kemudian kalau bicara seperti ini, going digital ini menjadi hal yang penting. Bagaimana kita bisa menjalankan remote gitu ya, pekerjaan dengan posisi remote itu, apakah di rumah ataupun di luar kantor lah ya, pokoknya dimanapun. Jika posisinya ya saat ini masih ada yang menggunakan PC ketika dia kerjanya dalam model belum seluruhnya di kantor itu menggunakan laptop ataupun media lain selain PC gitu. Sebenarnya mungkin ini juga saatnya mungkin untuk bergerak dari kalau dulu semua model, kalau platform dulu semuanya masih premises, sekarang udah mulai ke cloud gitu. Sekarang juga mulai, kalau orang mulai menggunakan laptop, iPad ataupun sekarang semuanya sudah mengarah ke sana gitu ya sebagian besar. Dan juga kalau saat ini terutama di banking itu kan sangat penting sekali dengan regulasi dan aturan yang ada di OJK, dan juga dokumen asli itu masih menjadi suatu hal yang mandatory atau tanda tangan basah. Bagaimana kita bisa memastikan operasional ini bisa bisa berjalan dengan di tengah pandemi ini. Memang beberapa perusahaan menggunakan beberapa metode gitu ya. Ada yang sudah mulai move ke cara-cara yang digital, tapi juga untuk finalisasinya tetap menggunakan manual, tapi juga ada juga yang dia melakukan split operation dan sebagian dari aktivitasnya tetap manual gitu. Dan memang kalau bicara seperti ini bisa lebih banyak itu sebenarnya lebih bagaimana merubah mindset orang bahwa
kondisi seperti ini adalah kondisi yang baru, orang mestinya bisa berubah dengan mindset baru, dan juga bagaimana dia merubah bisnis proses yang ada gitu. Kalau misalkan dulu mungkin stepnya 8, sekarang bisa dengan sekarang kondisi seperti ini jadi 4, itu di change ya. Artinya sesuatu yang bisa kita rubah. Ini penting ya buat apa sih namanya, buat kita semua. Kalau bicara lesson learned dari kondisi seperti ini, mungkin kalau buat saya actually ini lebih kepada mindset orang ya. Artinya mindset orang dengan sesuatu seperti ini sebenarnya kita bisa melakukan hal yang beda. Kalau bicara perubahannya ya seberapa berani kita melakukan perubahan, itu yang penting apa sih dilakukan oleh orang. Dan juga peran pemimpin ini sangat penting. Bagaimana caranya dia membuat model komunikasi itu transparan gitu ya. Mencoba bahwa dengan adanya dengan adanya kondisi bahwa orang harus remote dalam pekerjaannya, tapi juga mungkin harus juga dia kasih ini juga ya, artinya kasih toleransi. Kalau orang kerja di rumah pastinya banyak gangguannya, apakah dengan keluarga di rumah atau apapun gitu ya. Itu jadi challenge buat yang lain juga. Tapi mungkin kalau kedepannya sudah menjadi sebuah norma baru, mungkin hal ini tidak akan juga mengganggu atau model seperti ini tidak akan mengganggu orang ketika dia harus melakukan itu semuanya di rumah. Next. Mundur sebentar. Handri mau tambahkan, Handri, dari yang barusan, silakan kalau bicara ini. Memang, halo. Ya, Handri juga punya challenge yang besar. Silakan, Handri. Iya, memang benar yang Pak Heri sampaikan bahwa memang kondisi ini membuat banyak lesson learn yang kita dapatkan. Jadi seperti Pak Heri sampaikan tadi, bagaimana karena kita di HR di sini, bagaimana nanti peran HR ke depan, dan tadi juga Pak Heri juga sampaikan mengenai leadership seperti apa yang harus kita bangun ke depan dengan kondisi yang berbeda, itu menjadi PR buat kita di HR yang harus melakukan riset ulang cara berpikir kita, atau merevamp lagi proses-proses HR dan konsep-konsep yang selama ini sudah kita implementasikan. Kurang lebih itu sih Pak yang saya bisa tambahkan. Oke, thank you Handri, bagus sekali itu tadi gambaran. Saya juga sengaja mendorong tim-tim yang ini ya, artinya pola pikirnya gini. Artinya kalau bicara pola pikir sekarang ini yang kita kelola sebagai besar adalah anak-anak muda, maka saya juga expect bahwa tim-tim saya yang anak muda yang punya pola pikir lebih expand ataupun lebih agresif, I'm fine. Kalau mereka bisa memberikan metode-metode baru atau hal-hal baru yang untuk dilakukan. Oke, next. Sekarang, supaya yang anggota IBC yang lain kenal, mungkin Pak Handri boleh memperkenalkan diri. Pak Handri, barangkali yang lain ada yang belum kenal nih. Mungkin dari Non Danamon, boleh memperkenalkan diri Pak Handri dari perusahaan apa dan bagian apa? Silakan. Oke, mungkin salam kenal buat semua teman-teman IBC. Saya Handri Yustanto. Saya dari HR ya, saya di timnya Pak Heri. Kebetulan saya handle untuk digital dan analytics ya di HR. So mungkin ini kesempatan buat belajar juga buat saya dan dapat share dari nanti kita bisa diskusi dengan teman-teman di IBC yang ada di sini. Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Henry. Sedikit intermezzonya. Silakan Pak Henry, dilanjutkan Pak Henry. Oke. Next. Nah, sekarang bagaimana perusahaan itu dengan situasi seperti saat ini ya. Artinya bagaimana mereka dealing untuk menghadapi situasi seperti ini. Oke, next. Kalau dari government sendiri kan government sudah memberikan beberapa kebijakan ataupun kita bilang ada stimulus ataupun prosedur-prosedur yang baru ya, yang memang harus kita jalankan. Itu apakah dari Kemnaker dia sekarang dari Kemnaker dia intensif sekali untuk memonitor
berapa pekerja yang terdampak dengan adanya pandemi saat ini gitu. Kemudian juga dia melihat bagaimana company-company itu bisa tetap going concern-nya terjaga, dan juga bagaimana kalau lihat kemarin dipikir yang jadi concern mereka adalah masalah THR dan juga pembayaran upah dari para pekerjanya ya. Kemudian Kementerian Sosial juga dia coba dorong karena dengan ada PSBB ini orang tidak boleh beraktivitas. Itu kan banyak yang kemungkinan orang yang untuk pekerja informal dia tidak bisa mendapatkan pendapatan, maka itu harus disupport oleh pemerintah. Maka tadi Kementerian Sosial juga dia harus bergerak atau dia melakukan stimulus atau treatment ya agar para keluarga itu bisa tetap survive dari posisi bahwa dia nggak boleh keluar, nggak boleh melakukan aktivitas atau even tidak boleh kerja ya. Ada yang dikasih bantuan langsung tunai, ada yang bantuan support dari sembako atau apapun gitu ya. Terus kemudian OJK dan BI juga ini khususnya yang untuk di perbankan ya. OJK dan BI juga dia udah mengeluarkan statement bahwa polisi untuk perusahaan atau bank-bank itu memberikan relaksasi gitu ya atau kredit gitu, dan itu memang semua juga sedang melakukan ini review dan juga mulai melakukan restrukturisasi kredit, juga memberikan relaksasi terhadap pada para krediturnya. Kemudian juga event di credit card itu juga biasanya kita potong, dan itu adalah bagian dari bagaimana dari aspek finance di institusi pun regulasinya memberikan dorongan untuk membantu bagaimana menghadapi kondisi saat ini supaya ekonomi jangan sampai stagnan juga ya. Kemudian juga PLN ya, PLN orang di rumah terus juga bayar listrik kan lumayan mahal ya, nggak mahal. Nah untuk yang sampai 450 kVA itu gratis untuk 3 bulan. Nah, jangan gini rumah-rumah gede dia belah jadi di 450 kVA semua sehingga gratis, ini jangan. Kemudian untuk yang untuk yang 500 kVA dia kasih diskon 50%. Sebenarnya ini stimulus pemerintah yang cukup bagus ya untuk untuk bagaimana dia menghadapi seperti ini. Nah, challenge-nya lainnya adalah coba next. Challenge lain adalah memang banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang harus melakukan next Yogi. Nah, juga membuat stimulus bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Nah, kalau dilihat dari sini company yang memberikan respons terhadap kondisi saat ini adalah contohnya kita yang dapatkan aja ya, source-nya adalah Apple. Dia rilis atau movement mobility untuk yang during lockdown ini untuk data mobility-nya. Kemudian ini juga pemerintah bisa melihat bagaimana dengan kondisi seperti ini. Artinya government kan berapa banyak orang yang dari data mereka ya bisa melihat bahwa berapa banyak orang yang di luar, bagaimana banyak orang yang menggunakan public transport, itu bisa dia keluarkan aplikasinya seperti itu ya. Kemudian juga Amazon juga ya buat employee yang untuk bisa untuk yang bisa mengerjakan pekerjaan dari rumah juga sampai dengan Oktober gitu. Itu juga untuk sampai Q2 profitnya dia akan digunakan untuk wages for worker gitu ya, untuk yang bawahnya gitu. Juga ini banyak sekali ya. Terus kemudian Disney dia stop paying for more than 100,000 employee, atau kalau lihat dari kemarin kan banyak juga ya yang terdampak, terutama yang untuk pekerjaan langsung ya. Itu kelihatan sekali bahwa perusahaan-perusahaan melakukan ini. Dan soal kalau di Indonesia sendiri untuk perbankan artinya posisinya masih ya sampai kuartal 1 kemarin reportnya bahwa hampir semua perusahaan perbankan itu masih relatif stabil. Tapi mungkin nanti
yang di kuartal 2 nih mulai kerasa, karena selain harus melakukan restrukturisasi juga dia dia juga harus menghadapi situasi bahwa tadi pertumbuhan untuk bisnisnya mungkin sekarang mulai agak tertahan ya. Nah, ini mungkin nanti awareness dari apa sih namanya, dari semua jajaran bagaimana menghadapi situasi ini penting sekali nih. Ini apa sih namanya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang apa sih bereaksi berkaitan dengan COVID ini seperti apa, ada yang positif, ada yang negatif, dan juga kalau kita lihat ya bahwa apa sih di industrinya yang tadi saya kasih contoh yang paling terdampak adalah yang tadi relatif ke pariwisata atau tourism itu sudah ini ya, apa sih namanya, lebih clear mereka bagaimana supaya perusahaan tidak bangkrut, maka dia stop dengan pegawainya sebagian atau merumahkan atau dia potong gaji udah dilakukan. Nah, untuk bank so far sih belum ada, artinya masih relatif stabil ya. Tapi sih itu kan di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 itu impact-nya mulai terasa. Maka tadi perusahaan-perusahaan pun yang walaupun dia berusaha untuk bagaimana menjaga kesehatan dan keamanan karyawannya, mungkin di sisi lain juga para karyawannya juga dia harus berusaha bagaimana menjaga bahwa bisnis continuity-nya itu bisa berjalan. Karena itu penting sekali bagaimana dua sisi ya, perusahaan memberikan treatment agar produktivitas terjaga. Di sisi lain mestinya employee juga aware bahwa dengan kondisi seperti itu dia juga harus bisa mensupport company-nya. Next. Yogi, next. Nah, ini saya kasih contoh gambaran apa yang dilakukan di Danamon ya. Kita selain tadi kita punya tim CCC, artinya tim Crisis Command Center yang memonitor kondisi karyawan itu tiap hari ya, 24 jam tiap hari kita monitor bagaimana kesehatannya, dan juga apa-apa dampak yang perlu kita lakukan dengan kondisi seperti itu. Terus kemudian kita bangun awareness buat si employee bagaimana menghadapi situasi seperti ini, menjaga bagaimana dia menjaga kesehatan. Selain kita kasih informasi langsung, kita siapkan juga tadi karyawan-karyawan itu dengan media-media yang semua dia kalau dia memerlukan informasi itu bisa dapat, apakah dengan podcast, ada dilakukan webinar, kemudian juga ada digital learning, kita siapkan juga materi yang bisa diakses oleh karyawan setiap saat, dan juga mungkin yang penting di sini adalah si company berusaha untuk terus memberikan awareness buat karyawannya. Di sisi lain mungkin tadi bahwa karyawan juga mesti aware ya dengan kondisi bahwa mereka harus menjaga atau dia patuh dengan atau disiplin dengan protokol kesehatan yang ada. Termasuk juga kalau ke depan ini kan mungkin mudik ini juga salah satu challenge nih buat pemerintah nih. Pemerintah udah melarang mudik, kemudian juga kasih denda sampai 100 juta ya, even kriminal. Tapi kelihatannya kehebatan bahasa Indonesia itu berani menghadapi tantangan. Saya sebenarnya kalau orang di luar itu nggak berani, kalau orang Indonesia itu kelebihan adalah dia berani menghadapi tantangan. Sudah dilarang tetap jalan. Nah, saya senang kalau bicara langsung sama teman-teman ini seperti ini yang ada nih. Makanya trennya itu naik. Kadang-kadang tadi positif negatif sesuatu itu kadang kita berpikirnya harus selalu selalu balance ya. Pas pada saat terakhir ini orang kan kasih THR, kata tadi saya sampaikan kasih THR, kasih BLT, kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi Tanah Abang, Pasar Anyar semuanya penuh gitu ya. Bukannya menghindari, dengan itu sebenarnya bantuan buat perusahaan supaya orang mungkin untuk menjaga kesehatannya, menjaga stabilitas atau balance life-nya dia di rumah gitu. Tapi itu dilakukan untuk hal lain, malah justru berdampak kepada kalau kondisi saat ini berdampak malah COVID-nya makin naik. Kalau tadi lihat gambarnya tadi ya, yang di slide saya yang awal-awal itu, bahwa di Indonesia trennya masih naik. Oke, terus next. Ini sekalian memberikan awareness ke internal. Next. Juga kita memberikan tadi bagaimana staff itu support ke staff itu biar dia bisa bagaimana
bisa tetap belajar melalui selama dia di rumah, kemudian juga bagaimana dia kesehatan ataupun dia berolahraga, artinya untuk bagaimana dia bisa menjaga tetap sehat ya. Itu dari aspek internal. Nextnya juga selain awareness, support, kemudian tadi ya kita juga memberikan vitamin atau apapun, dan juga kepada eksternal ya, artinya ke internal kita membangun awareness bahwa ini seperti ini loh yang harus dilakukan, bagaimana menjaga kesehatan segala macam. Terus next ke eksternal juga kita lakukan. Next. Yogi. Next slide. Nah, ke eksternal juga kita lakukan. Kita melakukan karena gini, selain tadi kalau bicara COVID bukan bicara sebuah institusi saja, artinya bicaranya keseluruhan ya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia sekarang. Kalau tidak hanya terbatas pada ini kan juga akan menjadi problem buat kita semua. Kalau dilihat dari kondisinya adalah bahwa kita lihat bahwa kita memberikan ke environment supaya bisa juga menjadi pendorong untuk bagaimana kita melawan COVID adalah tadi kita kepada relawan kita memberikan asuransi supaya si relawan itu juga aman ya. Artinya sekarang ini juga ternyata kan challenge ya. Kita bicara bagaimana melawan COVID, tapi ternyata untuk mencari relawan susah. Terutama kalau kemarin kita diskusi di BNPB, relawan untuk kesehatan itu sangat sulit sekali. Ternyata memang tadi ini challenge ya buat kita semua. Di tengah situasi yang memang abnormal seperti ini, ternyata kita juga memang masih kekurangan ya tenaga medis untuk bagaimana menghandle itu. Makanya kalau tenaga medis sekarang ini dia akan sangat berat sekali karena limitasi jumlahnya, karena orang pasti takut juga sih. Makanya kita selalu bangun awareness, orang mestinya aware lah, sadar bahwa ini bahaya buat yang lain juga, bukan buat diri sendiri kan. Makanya dia harus melakukan ini. Nah, ini ada bantuan bagi karyawan dan juga membangun kesepahaman ya, kita lakukan tadi, artinya ke internal dan juga ke eksternal ya. supaya tadi kalau bicara bagaimana menghadapi situasi yang ini dan menjaga kontinuitas itu jangan hanya lihat internal, tapi juga faktor eksternal harus kita perhatikan. Next Yogi. Next. Nah, ini yang preparing shaping for the new normal. Ini apa sih namanya? Next Yogi. Yang preparing untuk new normal ini. Nah, ini kita bicaranya next ya. Artinya bagaimana kita mempersiapkan ataupun juga membuat bahwa new normal dari aspek workforce dan workplace itu bisa kita jaga nih. Dan juga bagaimana kita melihat atau bagaimana merespon perubahan yang sangat cepat ya. Sebagai contoh ini bagaimana ini lesson learned yang bagus ya. Bagaimana Cina itu bisa membuat hospital dalam hitungan waktu hari ya, 10 hari dengan jumlah kamar yang ribuan. Kemudian kayak Indonesia melakukan hal yang sama sebenarnya di Pulau Galang, atau mengkonvert Wisma Atlet jadi tempat itu. Tapi di sini ada sesuatu yang mungkin bisa jadi lesson buat kita semua, bahwa kondisi tertentu bisa memaksa bahwa kita melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Atau kalau kita biasa membuat sebuah plan ataupun sebuah program atau inisiatif, biasanya kita bikinnya sangat stages gitu lah, jangka waktunya panjang-panjang gitu. Tapi dalam kondisi tertentu seperti ini, apakah mungkin orang di kondisi normal mau membuat rumah sakit dengan ribuan kamar dalam jangka waktu 10 hari ataupun a week gitu ya? Itu sesuatu yang memang di luar masuk akal. Tapi tadi itu bisa berjalan karena tadi keterlibatan dari semua pihak dan bagaimana agility itu bisa terjadi ya. Artinya semua fungsi bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, kemudian bagaimana kolaborasi itu bisa berjalan, itu sesuatu hal yang menurut saya cukup signifikan, bisa membuat bahwa ini adalah lesson learning sangat bagus sekali buat kita semua. Next Yogi. Nah,
kalau bicara dari next Yogi. Nah, ini kalau lihat dari sini nih, ini apapun sebenarnya ya, dengan kondisi apapun sebenarnya dibutuhkan apa sih? Makanya yang dibutuhkan adalah creativity sama resilience ya. Kalau ceritanya yang apa sih namanya prinsipnya si Darwin lagi, tapi kalau di sini creativity adalah bagaimana kemampuan kita apa sih namanya atau menangkap membayangkan sesuatu itu dari perubahan yang dari sisi yang positif ya, itu creativity gitu. Kemudian kita bicara resilience ini adalah kalau resilience ini kan ada creativity sama resilience, ini lihat irisannya ya. Ini ability to adapt, flexibility juga dalam apa sih dalam menghadapi perubahan ke depan. Di sini yang perlu mau digambarkan adalah bagaimana agar kita bisa bangkit kembali, kita harus memiliki resilience dan kreatif. Resilience yang kreatif itu dalam situasi yang menantang ini kita harus bisa mengembangkan diri kita sendiri karena apa ya possibility atau kesempatannya sangat besar sekali. Kita bisa melakukan hal lebih ya pada saat ini. Yang justru kondisi saat ini kita tidak melakukan lebih. Kalau saya dapat share gitu. Mestinya seperti ini kita bisa melakukan kalau kita mau tetap survive. Ini kalau secara individu ya, mau survive. Kalau orang melakukan hanya sebatas misalkan sekarang ini 4 kali, maka kalau kondisi seperti ini, kalau saya sarankan kita harus double dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena justru pada saat biasanya kesempatan itu akan timbul pada saat kondisi-kondisi yang orang merasa sulit. Itu kalau kita memanfaatkan kesempatan ini, maka biasanya kita akan bisa berhasil. Maka agar bisa kembali itu resilience yang kreatif itu yang dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Bagaimana kita mengembangkan diri dan juga beradaptasi dengan kondisi seperti ini dan juga memiliki kemampuan untuk bereaksi ya. Artinya berkreasi untuk pemulihan pada kondisi normal. Contohnya kalau ada beberapa contoh yang apa sih ini saya dapat juga ada ini ya dari teman-teman yang ada di HR sendiri. Ini ada kasih contoh kemarin nih ke saya. Ini contohnya kalau ada perusahaan bakmi yang dulunya kalau bisa jual bakmi itu langsung ketika ketika kondisi sebelumnya sebelum ada pandemi langsung, maka ketika ada pandemi maka tidak bisa menjual segala sesuatu itu langsung dan juga orang tidak akan datang, maka dia membuat ide baru dengan cara membuat bakmi frozen gitu ya. Bakmi frozen sehingga dia dia kirim si bakminya, nanti dia tinggal di rumah, nanti tinggal dia seduh gitu ya. Dengan cara yang memang seperti ini kan usahanya tetap jalan, tapi juga dia tetap bisa serve si customer-nya dengan cara yang hampir sama gitu ya. Dengan cara yang hampir sama, mungkin kalau bakmi lebih kerasanya gitu ya. Nah, itu bisa dinikmati di rumah seperti itu. Kemudian juga penjual baju lokal online yang sempat booming karena selama ini menjual, kalau saya juga punya teman yang dia punya usaha untuk fashion gitu. Kalau dulu kan pada saat lebaran dia makan, sekarang enggak. Dia masuk dengan cara membombardir si customernya dengan informasi produk yang baru gitu ya. Terus dia juga tetap tidak berhenti berkreasi bahwa kalau sebelumnya memang contoh fashionnya itu dengan menggunakan model, terus kan tetap dia minta si model itu untuk menggunakan bajunya atau menggunakan fashion yang dia desain. Kemudian dengan video-video yang dia buat, kemudian dia share dengan media itu, dan ternyata cukup efektif, dan itu masih berjalan. Dan menurut dia, so far dia belum terdampak, dia bilang. Timnya masih belum terdampak. Saya juga, masa iya sih, sebelum fashion nggak terdampak. Dia bilang so far dia agresif untuk ke semua customer. Kelebihannya dia adalah, ini mungkin buat ini ya, buat teman-teman semua, bahwa data itu cukup ini ya, artinya data itu punya peran penting buat sebuah bisnis ya. Kalau saya dulu, saya ikut di Kadin juga, kebetulan saya pengurus di Kadin. Maka tadi, apa sih yang bisa membuat mereka sebagian perusahaan itu yang di teman-teman itu, pengusaha itu masih berjalan adalah bahwa mereka menjaga bahwa data customer-nya dia dapat. Dia dan saling share data customer. Nah,
data customer tadi itu dia feeding, itu artinya dari customer data customer yang memang sudah olah ya, apa kesukaannya, apa yang dia suka pakai, dan kondisi seperti dia apa yang lakukan, itu dia pelajari sekali, dan itu membuat bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu tetap bisa berjalan, dan itu cukup efektif menurut saya. Artinya dengan situasi seperti ini, kalau lihat dari gambar ini ya, artinya apa sih yang kita butuhkan dan apa yang perlu kita lakukan dan kondisi seperti ini, kita perlu kreatif dan juga resilience, karena dua hal itu harus saling menunjang ya. Selain kreatif juga kita harus tahu, karena menghadapi situasi seperti ini kan tidak mudah gitu untuk apa sih bisa mendapatkan kesempatan orang melakukan sesuatu gitu. Itu penting sekali buat yang lain. Mungkin Henry mau nambahkan yang ini, silakan Henry. Iya Pak. Setuju sekali dengan Pak Heri bahwa di zaman saat ini kita bukan hanya bicara resilience, tapi harus kreatif ya. Karena kalau hanya cukup dengan resilience, mungkin kalau saya lihat tadi di slide depan ada pilot, mungkin cukup dengan jadi tukang Gojek, yang penting tetap bisa makan gitu kan. Survival intinya. Tapi kalau kreatif itu beyond dari itu gitu. Artinya melihat sesuatu, artinya tadi makan 3 kali bukan jadi ya cukup 2 kali, tapi dia melihat peluang, ada cara yang lain, ada yang ini dilakukan, sehingga dia bukan mengurangin makan yang jadi 2 kali, tetap 3 kali, tapi dia juga memiliki cara yang berbeda gitu. Dan ini memang kayaknya menjadi topik atau yang ke depan akan menjadi sangat sangat penting ya, sejak pandemik ini men-trigger kita akan harus berpikir bagaimana melihat sesuatu itu dari sisi kreativitas, inovasi ya. Kalau di perusahaan harus berinovasi, tidak hanya resilient, misalnya nanti di bank cut cost aja, itu mungkin sesaat ya, memotong cost untuk resilience, tapi bagaimana dia bisa tetap tumbuh gitu Pak. Ya, Oke. itu sih. Thank you Henry. Bagus gambaran dari Henry. Apa sih namanya? Ini memang dua hal ini yang apa sih namanya perlu jadi ini ya, jadi perhatian buat kita semua. Next slide. Oke, coba next slide. Yogi, next slide. Nah, ini contoh bahwa apa sih namanya? Ini bagaimana resilient indicators gitu ya. Buat orang itu ketika dia bicara apakah resilient, bagaimana resilient, maka ini ada ininya, apa sih resilience indikator. Bagaimana kita menghadapi, merespon sesuatu dengan cepat, itu ada decision making-nya, kemudian juga apa sih ini di leadership and culture-nya seperti itu ya. Artinya bagaimana dia dapat merespon sesuatu lebih cepat in terms of decision making, kemudian bagaimana dia membuat engagement itu tetap lebih tinggi, kemudian bagaimana dia juga mengeksekut suatu opportunity dengan inovasi dan creativity, ataupun tadi situasi dan awareness-nya. Kemudian kalau itu dari aspek leadership dan culture-nya, aspek dari aspek change-nya. Change ini apa sih namanya? Kalau dari aspek change ready-nya ini penting juga, karena kalau saat ini kita melihat situasi yang terjadi dimanapun, maka apa yang menjadi gejolak yang harus bisa membuat bahwa tim itu bisa tetap produktif gitu ya. Ini karena ini kita prinsipnya ini, happy employee maka dia akan deliver sesuatu yang produktif gitu ya. Di sisi yang lain mungkin kalau soal pemimpin diharapkan dia bisa menyesuaikan kondisi-kondisinya untuk pengambilan keputusan seperti ini, bagaimana dia fleksibel dan juga bagaimana bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Dan juga kalau bicara hubungan dengan peers-nya, resilience ini hal yang penting ya. Bicara resilience ya. Kalau tadi bicara yang lebih ke arah leadership and culture, dan bicara resilience ini adalah bagaimana kemampuan kita bisa membangun sebuah kerjasama dengan peers-nya, dan bagaimana kita menghilangkan fungsi-fungsi dengan silo-silo, menjadi bisa beradaptasi, dan juga impact-nya adalah bahwa dengan dia bisa beradaptasi seperti itu, maka kemungkinan dia untuk survive itu lebih tinggi. Artinya maka karakter dari peers itu juga kita bisa pengaruhi, dan juga bagaimana tidak sebagai seorang profesional itu bisa berkolaborasi sehingga output-nya akan bisa lebih. Kalau dari indikator yang terakhir ini kita bisa lihat ini yang case ini, bahwa orang yang resilient itu biasanya siap dengan perubahan. Bagaimana perubahan langsung, begitu terjadi perubahan, maka dia langsung membuat perubahan strategi.
Sehingga tadi ketika ada perubahan maka dia sudah siap juga melakukan hal-hal yang baru yang dianggap itu bisa membuat perubahan membuat bahwa ini bisa tetap survive. Itu penting sekali gitu. Karena awareness-nya adalah kita berkondisi seperti ini bahwa uncertainty itu kan tinggi ya. Kalau kita dulu bicara VUCA, sebenarnya ini yang benar-benar real VUCA seperti ini kita hadapi ini. Uncertainty-nya tinggi, volatility-nya tinggi. Tapi kalau kita tidak bisa menyesuaikan kondisi, maka tadi dua hal tadi nih, resilience sangat dibutuhkan buat orang bahwa bagaimana dia bisa tetap ada di kondisi seperti ini. Andri, mungkin kalau Andri mau ada tambahan, silakan. Ya, mungkin ini saya teruskan aja Pak, lanjut aja. Oke, silakan. Ya. Next. Ini karena bicara transformasi, bicara kondisi saat ini, bagaimana kita masuk ke new normal ini untuk aspek transformasi mungkin ada 3 hal ya yang untuk pekerjaannya, untuk workforce-nya juga workplace yang mungkin akan perubahan ya. Untuk yang digitalnya sendiri ini kalau saya kasih gambaran modelnya artinya company sekarang punya challenge bagaimana dia bisa tetap perform dengan explore untuk bisa tetap explore pola kerjanya adalah dengan memperbanyak otomasi gitu ya. Kalau sekarang bicara ada robotik atau apapun, nah itu sebenarnya dengan inovasi dan kerja tadi si pekerjaan tadi sekarang bisa kita lihat bahwa model karena orang sekarang tidak kerja langsung dengan berinteraksi langsung, maka sekarang pasti pemikirannya untuk pekerja itu lebih bagaimana dia di-drive dengan inovasi baru sehingga otomasi akan timbul mengenai digitalisasi pekerjaan, pakai robotik ataupun tadi model-model pola-pola yang menggunakan infrastruktur yang lebih kuat ya. Kemudian untuk workforce-nya pun seperti itu, artinya track dan engage people itu dengan right skill dan juga experience yang bisa sesuai dengan misi dan juga tujuan perusahaan. Tujuannya adalah di sini buat worker ya untuk bisa bisa tetap dia melakukan proses learning-nya tetap terus-menerus sehingga bisa terupdate. Kalau kebutuhan ke depan dengan skill yang seperti apa, maka tadi orang bisa beradaptasi dengan skill baru, maka dia akan tetap ada di kedepannya. Gitu. Nah, kemudian juga kalau orang yang model karena bisnisnya itu berubah, bisnis di industri berubah, maka skill berubah. Apakah perlu melakukan upskilling ataupun reskilling dari skill yang ada, itu juga mungkin perlu perhatian buat yang akan menjadi buat workforce itu jadi salah satu hal yang ini akan menjadi pengaruh gitu ya. Kemudian di workplace juga modelnya mungkin pastinya akan berubah ya, dengan mungkin kita juga aware dengan model kerja sebenarnya. Kalau bicara model kerja yang open office space ataupun bicara dynamic workstation atau apapun, itu sebenarnya dengan kondisi seperti ini ketika nanti masuk re-entry mungkin ini akan menjadi baru. Dan juga Handri juga pernah beberapa kali yang membuat mungkin Handri ini. Silakan Handri. Iya. Silakan Handri. Iya Pak. Menambahkan aja. Iya, ketiga hal ini workforce dan workplace ini memang tidak bisa kita pisahkan ya. Jadi ketika perusahaan mendesain satu strategi atau perubahan di perusahaan, arahan atau inovasi, maka workforce-nya juga harus menyesuaikan. Makanya workforce itu sangat penting untuk kita lihat lagi, termasuk juga bagaimana kita berinteraksi dalam bekerja ya, workplace, artinya apakah itu nanti harus fisikal ataukah itu bisa virtual, dan nature job seperti apa yang harus mungkin itu fisikal dan virtual karena memang kondisi strategi bisnis berubah, itu juga harus menjadi hal yang kita strategikan nanti ke depan.
Jadi insight dari slide ini yang saya summary bahwa ketika kita mau meredesign atau mereview strategi perusahaan atau kondisi atas terjadi COVID ini, 3 poin ini harus menjadi top of mind kita untuk melihat lagi. Tidak bisa hanya melihat bahwa kita hanya melihat dari workforce sekarang butuhnya ini, tapi ternyata strategi perusahaan ke depan akan kemana? Akan tidak sambung gitu. WFO dan WFH itu hanya sesaat yang kita diskusikan sekarang untuk survival. Karena bisa jadi yang sekarang WFO itu ke depan akan, atau job itu ternyata hilang. Kayak tadi Pak Heri sempat sampaikan di bank, kalau nanti ada ketentuan boleh tidak tanda tangan basah, mungkin yang megang dokumen atau yang melakukan itu akan hilang pekerjaannya. Pekerjaannya hilang karena mungkin bisa di WFH-kan. Jadi apa yang kita lakukan saat ini di HR atau bicara workplace, cara bekerja kita itu hanya sifatnya adalah yang kita sini adalah untuk survival. Ya, PR kita masih banyak ke depan untuk meng-align-kan lagi strategi berikutnya setelah new norm itu terjadi. Atau ketika perusahaan melakukan perubahan atau revisi terhadap strategi perusahaan ini nanti. Itu sih, Pak. Oke. Thank you, Andri. Yogi, ini waktunya 16.44, saya nggak perhatiin waktu ya. Mungkin gini kan, tinggal 16 menit, mungkin Yogi. Ya, kita mau close dulu, Pak Heri. Ya, mungkin yang ini materi kan saya share ya ke teman-teman, nanti silakan aja itu. Kalau mungkin tanya jawab aja karena waktunya 16 menit lagi ya. Oke. Sorry, ya. Nggak perhatian. Sorry. Kita masih punya waktu 15 menit lagi, Pak. Mau kita close, kita lanjut ke sesi mungkin next week atau 2 minggu lagi, atau kita mau buka satu pertanyaan untuk hari ini, Pak? Boleh, silakan aja kalau yang bertanya dulu, Yogi. Silakan. Oke, teman-teman semuanya, dikarenakan materinya Pak Heri cukup banyak, dan tadi sore Pak Heri bilang sama saya, Pak Heri nggak mau kasih cuma kulitnya aja, jadi materi Pak Heri ini isinya daging semua. Jadi nggak dikasih cuma sekilas-sekilas, tapi full. Nah, jadi Pak Heri masih, saya lihat ada beberapa materi slide berikutnya, nanti Pak Heri sudah sampaikan, akan kasih waktu juga ke IBC dan teman-teman, mungkin setelah Lebaran, kita akan coba lanjutkan materi-materi berikutnya. Pak Heri, kebetulan di hari ini juga ada beberapa head HRD dari Bank Mizuho, juga ada dari Bank Mantat, juga dari beberapa bank yang lain. Mungkin jika teman-teman ada yang mau bertanya, Pak Heri kasih waktu sekitar mungkin 1-2 pertanyaan, kita punya waktu 10 menit. Nah, ini Pak Bowo dari Bank Mizuho langsung angkat tangan nih, Pak. Silakan Pak Bowo, barangkali ada yang mau ditanyakan dari Bank Mizuho, silakan. Silakan, mau nanya, mau kasih feedback, fine. Silakan. Silakan Pak Bowo. Terima kasih Pak Yogi. Boleh kan senang sekali bisa ketemu Bapak di sini. Terima kasih kesempatannya. Pak Heri, tadi saya terima kasih ya untuk insight yang sudah diberikan. Cuma kami dari Bank Mizuho, Pak, ini memang kendalanya, Pak, itu masih banyak proses yang memang kita itu masih manual ya, Pak ya. Seperti misalnya di remittance gitu ya, kita harus ada pemeriksaan dokumen-dokumen, lalu juga di operations, kita udah juga split operation juga, ada yang di rumah sebagian, ada yang di kantor cadangan ya, di backup site office, tapi tidak terhindarkan ya Pak Heri ya. Jadi kadang-kadang sampai karyawan kami itu sampai ada yang pulang sampai jam 9:30 malam ya, sampai jam 10 malam untuk terutama orang-orang yang di bagian penyelesaian transaksi ini ya. Mungkin nanti bisa tolong share ke saya ya, kalau di tempat Bapak ini bagaimana ya untuk bisa mengatasi yang teman-teman yang memang harus memeriksa dokumen-dokumen yang atau memproses dokumen-dokumen yang memang harus diproses secara hard copy gitu ya. Terima kasih Pak Heri, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Pak Bowo, terima kasih banyak. Nanti kita akan share juga dengan tim operation apa yang jadi challenge mereka juga, karena kemarin ini juga dia mencoba untuk mendigitize ya, artinya dokumen-dokumen yang ada ya dengan apa sih namanya dengan saya lupa apa ininya apa sih metodenya, tapi intinya pasti challenge ya ketika memang kita harus move dari manual ke apa sih namanya ke automation ya. Challenge-nya adalah satu, mungkin bukan sekedar ini saya share apa yang kita lakukan juga ya. Kita dengan tim tadi dan timnya Handri, ada siapa, ada Handri, ada Olive itu, kita move mungkin ke apa sih namanya ke cloud gitu ya. Tujuan kita adalah untuk membangun, sebenarnya lebih membangun paradigma bahwa
saat ini itu apa sih namanya, kita mau membuat bahwa segala sesuatu itu bisa dilakukan dengan apa sih dengan mobile atau dengan real time online dibandingkan waktu kita menggunakan premises gitu ya. Modul kita sesuaikan dari semua, mulai yang dari rekrutmen, dari apa semuanya makan. Tapi ketika implementasi sistemnya kita develop, untuk implementasi kita punya challenge. Challenge-nya adalah mungkin tadi ya, artinya prosesnya sendiri mungkin kita kemarin agak bisnya adalah gini. Mungkin ketika kita akan mengimplementasikan sesuatu yang baru, itu paralel sebenarnya kita dorong sudah mulai melakukan perubahan mindset-nya gitu ya. Mindset-nya kita dorong juga untuk dia bisa masuk ke area bahwa dia itu bahwa sekarang ini dia perlu melakukan dengan metode seperti ini atau model seperti ini atau bisnis proses seperti ini. Itu yang perlu kita lakukan, karena yang memang bagian yang tidak mudah adalah merubah mindset ya. Overall kalau sistemnya bisa kita rubah, kita selalu lakukan, tim kita bisa melakukan, artinya sudah semua media yang ada atau infrastruktur yang ada kita sudah alihkan gitu. Nah, kemudian ketika barangnya sudah ada, kemudian orangnya sendiri punya intensinya untuk dia melakukan perubahannya kurang, itu juga punya dampak gitu. Artinya sudah kita siapkan, kemudian dia sendiri susah untuk untuk bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Nah, tadi artinya walaupun sudah dilakukan digital, tapi ada manualnya. Nah, itu memang challenge-nya ya. Artinya kita dorong terus untuk mendorong bahwa memberikan insight kepada semua teman-teman dan semua pihak lain bahwa ini loh hal yang berbeda yang harus dia lakukan, bahwa kita selalu, makanya saya dorong teman-teman juga yang di tim, ada di tim ini anak di tim analitik ini, supaya juga mereka memberikan insight kepada teman-teman lain ya, karena tadi bahwa kalau ketika kita merubah, kita posisi pasti kita tahu ya, mungkin 70% di sebuah kalau dari demografi rata-rata nih, kalau di bank saya udah lihat juga sih, rata-rata pegawainya yang usia 6 ini ya, di apa sih namanya di Wajen gitu ya, itu 60-70% sampai di semua bank sama seperti itu komposisinya. Betul. Sementara yang untuk mereka ada di posisinya adalah menengah sampai middle, junior sama middle. Sementara yang atasnya itu kebanyakan mungkin orang yang ada di era yang lama ya. Di era yang lama, sehingga paradigmanya atau mindset-nya adalah masih terbawa bahwa apa yang membuat mereka menang pada saat itu adalah ini yang dilakukan saat ini gitu. Maka untuk merubah yang seperti itu tadi, saya juga makanya bawa tim saya, Handri tadi, untuk kenapa Handri saya bawa juga, supaya dia juga, karena nih, dia yang saya dorong juga supaya dia karena dia anak muda kan bisa memberikan insight yang lain, yang kepada teman-temannya juga dia bisa dorong gitu. Memang challenge gitu loh. Karena kalau bicara orang tua kan, kalau gini, kalau ketika bicara apa yang perlu lakukan sekarang, apa yang perlu dirubah sekarang di polisi atas, pastinya policy yang ada sekarang di sebuah perusahaan itu adalah produknya produk orang yang memang senior saat ini. Orang senior itu ada orang yang mungkin ketika dia menang pada posisi pada saat model-modelnya adalah model-model yang ada saat gitu. Sekarang model sudah sangat banyak berubah. Suka tidak suka, maka dia harus bisa melakukan bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Makanya saya tadi dorong, ketika ada perubahan-perubahan baru, maka yang saya dorong adalah si teman-teman yang muda ini, yang dia saya challenge supaya dia memberikan insight yang beda gitu. Nah, bagaimana kita beradaptasi, dan itu penting sekali ya Pak, bahwa karena kalau enggak nanti artinya kita akan punya confident bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik, dan itu adanya di yang senior level gitu. Sehingga ke bawah nggak jalan gitu ya. Kalau bicara sekarang semua harus serba digital, tapi kalau misalkan yang atas kan tetap nggak bisa. Pokoknya kalau sebelum ada ditandatangani oleh orang itu nggak mau gitu. Nah, itu masih ada paradigma seperti itu. Ataupun tadi teman kita juga, sebelum ditandatangani oleh sini, saya nggak mau jalankan karena dia bilang walaupun sudah ada misalkan approval dengan media kayak email atau apa, dia tetap menggunakan itu. Nah, itu
Itu challenge sendiri, adalah challenge bagaimana kita melakukan sosialisasi yang lebih agresif ya, melakukan sosialisasi. Karena tadinya kita nggak ngepost sosialisasi itu gampang, sosialisasi nanti kita kasih aja materinya, kita bagi dan orang kita dorong, kita ajarin langsung. Ternyata tidak semudah itu. Artinya kalau bicara sosialisasi atau merubah paradigma itu lebih ke culture ya. Merubah mindset orang tidak bisa didorong dengan memberikan memberikan informasi baru kemudian orang akan akses gitu ya. Tapi membangun awareness yang perlu yang perlu kita tekun itu untuk memberikan terus awareness-nya itu sehingga dia aware dengan kondisi seperti itu. Itu Bo. Tapi nanti saya share ya. Mungkin Pak Heri, saya kalau boleh menambahkan pengalaman dari kita di HR, Pak Bowo. Ya. Karena kalau di industri bank kan kita tahu, seperti Pak Bowo sampaikan, HR juga deal dengan proses-proses yang memang di-required manual, misalnya untuk QIE ya, Know Your Employee. Kita harus membandingkan, cek background, atau misalnya lihat bener nggak dia KTP ini yang join karena datanya masuk dari web, terhadap, nah sebagainya. Mirip-mirip prosesnya. Satu, yang pertama kalau kita bicara kondisi saat ini. Kondisi saat ini kita bisa lainkan dengan ketika kita tahu proses-proses mana yang memang harus dilakukan manual dan harus mau nggak mau kita, karena udah sifatnya regulasi, kita jalankan. Artinya begitu kita tahu, kita ada buat entry strategi, termasuk juga ketika masuk ini atau menjalankan prosesnya, orang-orang yang tetap harus di kantor kita bisa pilih adalah memang orang kondisi yang sehat di bawah 45, tidak ada penyakit kritis dan sebagainya. Satu, karena mau nggak mau itu dilakukan. Kedua adalah kita sudah mulai melihat bahwa ada kemungkinan sebenarnya kita menggunakan robotics. Memang itu sesuatu yang baru, tapi untuk gambaran dengan robotics itu, robot itu bisa membandingkan, dia bisa dilatih untuk mengenali yang namanya KTP itu yang bentuknya kotak warna biru. Dia bisa membaca robotnya, dia bisa menyalin, membandingkan data yang dia terima attachment di email tadi dengan data yang ada di database kita. Apakah KTP yang di atas ini sama? Artinya pekerjaan itu bisa diambil alih nanti oleh robot. RPA kan? RPA ya. RPA itu udah bukan sesuatu yang baru ya, bahkan udah lama. Di Danamon sendiri untuk end of day-nya itu beberapa pekerjaan yang dilakukan di 2 jam 12 malam ya. Yeah. Itu sudah dilakukan oleh robotik. Jadi dulunya ada orang-orang yang bekerja shift sampai ya closing ya, end of day-nya dilakukan oleh orang. Di Danamon itu dilakukan oleh robotik sebenarnya. Udah robot yang melakukan. Nah, di HR juga kita lagi implement untuk robotik ya. Karena beberapa pekerjaan itu sebenarnya sifatnya repetitif, bahkan robotnya juga bisa diminta untuk melakukan atau meminta approval bahwa kalau begini kemana. Karena mungkin pada satu case tertentu itu mungkin decision-nya harus nggak bisa robot yang memutuskan. Seperti itu. Jadi itu kalau menurut saya adalah quick win-nya adalah mungkin ya tadi ya kita atur orang yang masuk, pastikan memang yang menghandle pekerjaan itu. Ini kita bicara kalau dari HR adalah plotting ya, kita manpower, kita plotting ulang ya, siapa yang kemana gitu ya. Jadi kalau bisa yang udah 45 yang tadi ngerjakan itu ke umurnya ini, ya udahlah dia yang di rumah. Tapi duduk yang tadi yang di situ ya anak-anak muda yang sehat-sehat gitu ya. Yang kayak Pak Heri di rumah aja ya Pak ya gitu. Pak Heri. Jadi Pak Hendri, Pak Heri terima kasih. Berarti kedepannya memang kita nggak bisa lepas ya. Entah dari HR proses, dari business proses ini memang digitization dan automatization ini memang akan mengambil alih banyak fungsi ya dalam bisnis dan ini ya. Betul. Betul Pak. Jadi analogi saya mungkin buat kita bayangkan adalah nanti semua pekerjaan clerical di bawah yang sifatnya sesuatu yang sudah logik bisa kalau tanda kutip di coding ya. Kalau ini kemana, kalau bahkan dia seolah robot itu seperti kayak kita, nanti dia bisa login ke komputer. Yeah. Kalau pagi dia ngecek email, kalau di HR dia bisa cek di inbox ada lamaran yang masuk. Lalu nanti dia bisa cek email tersebut, kalau ada attachment-nya mungkin ada ngelamar sebagai kredit analis, dia bisa membaca keyword itu. Ya, jadi ada robot pintar ya. Lalu kalau dia harus ngapain ya? Lalu apakah dia harus input ke sistem HR kita? Dan kalaupun ini dia harus reminder atau membalas, itu robot bisa lakukan. Artinya ini satu yang akan banyak ya merubah. Saya nggak tahu mungkin kalau sekarang kan kita
bicara harusnya kita tidak melakukan pengurangan ya, tapi dengan kondisi gini itu bisa jadi nanti perusahaan banyak melakukan strategi dari situ melakukan implementasi robot sehingga proses itu benar-benar dan dia nggak ada alasan nggak enak badan, sakit dan segala macam karena robot itu bisa disuruh kerja 24 jam dan kalau dihitung cost-nya itu murah sekali Pak. 1 bulan itu nggak nyampe 10 juta seolah kalau kita bayar gaji robot itu karena untuk meng-acquire robot itu sangat murah. Kurang lebih begitu Pak gambarannya. Terima kasih Pak Henry, Pak Heri, insight-nya. Terima Thank you, kasih. Pak Bo. Oke, Bapak Ibu, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sesuai dengan informasi dari Pak Heri, karena ada beberapa kegiatan berikutnya, mungkin kita akan melanjutkan di sesi berikutnya, Pak Heri ya. Nanti kita akan minta waktu Pak Heri kembali setelah Lebaran, mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Ini sebelum kita menyudahi, biasanya kalau di acara-acara seminar kita dengan Pak Heri, sebelumnya kita foto bersama, Pak ya. Ini mungkin izin buat teman-teman yang dari tadi nggak muncul videonya, boleh dinyalakan videonya. Kita foto bersama dulu sebentar ya, sebelum kita tutup. Silahkan dinyalakan dulu. Ini ada 3 grup, jadi saya fotonya 3 kali. Silahkan yang masih off, dinyalakan dulu. Kita lihat muka-mukanya nih, kondisinya seperti apa. Oke. Mas Kiki, apakah on? Mbak Angga, Mbak Lovely. Oke, ini yang sesi pertama dulu ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu sebentar, ditunggu sebentar. Oke. Yang sesi berikutnya, silahkan dinyalakan lagi videonya. Oke, sebentar ya. Oke, yang foto kedua, karena ada sekitar 50-60 peserta. Yang video kedua, di sini ada yang belum on, ada Mas Lukman, Mas Prastika, Mas Adrinus, silahkan dinyalakan dulu videonya. Ya, di-on-kan dulu. Mbak Devira, Mbak Anissa, Mas Lukman, Mbak Ayah Cinta, Mbak Prastika, Mas Yulianto Adi. Oke. Oke, ya, saya hitung sampai 3 ya. Oh, kamera saya juga sedang tidak bisa, tidak apa-apa. Yang bisa aja dulu. Oke, yang bisa dulu kita inikan. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ada yang satu lagi, sesi foto ketiga. Ini orang ke 40 belum terfoto, sebentar ya. Oke, saya simpan dulu. Oke, sesi foto berikutnya yang paling terakhir ini ada yang belum on, ada Mbak Suyuraga, Wigri, Rezanda, boleh di-on-kan dulu. Ada Pak Chandra, ada Mas Lukman. Silakan yang masih on, silakan di-on-kan dulu. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk Pak Herianto buat waktunya, juga teman-teman dari Indonesian Bankers Club yang sudah hadir, dan juga teman-teman MT dari Danamon. Saya jadi ingat Pak, kebetulan saya juga MT Danamon Pak 2010. Jadi ini bisa ketemu lagi sama teman-teman Danamon ya. Ketemu lagi sama teman-teman MT. Semangat buat Pak Heri dengan teman Pak Handri juga. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi di sesi berikutnya. Buat yang mau berbuka puasa, kami ucapkan juga selamat berbuka puasa. Oke, sekali lagi sampai ketemu teman-teman di sesi berikutnya. Ini sebelumnya, sebenarnya sorry Pak, ada banyak banget pertanyaan, cuma kayaknya kita bahas di sesi berikutnya Pak ya. Ya. Oke Pak Heri, thank you banget waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih, selamat sore. Pak Heri. Terima kasih. Thank you, Pak Heri. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih, Terima kasih Pak Pak Heri. Heri, Pak Pak Handri. Yogi. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak. Amin, amin. Thank you semuanya. Thank you Pak Thank Heri. you. Thank you Mas Andri. Teman-teman, Ya, thank you semua. kita ketemu di next sesi. Next Ya. session. Oke. Dah, Pak. Main game. Mau main game.